Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Ozram Fitri. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal sejarah. Mari kita belajar. Kita masuk soal nomor 1. Perhatikan daftar bangunan candi ini. 1. Plason, 2. Jawi, 3. Sumbisari, 4. Jago, 5. Banjaratu. Dari daftar di atas yang dihasilkan pada era Jawa Timur adalah candi nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 3, D 3, 4, dan 5, C 2, 4, dan 5, E 1, 3, dan 5. Kira-kira jawaban yang benarnya apa Bapak Ibu? Kita lihat pembahasannya. Kerajaan Hindu-Buddha era Jawa Timur diawali oleh pemindahan pusat kerajaan Mataram kuno oleh Empu Sindok yang juga dikenal dengan nama Medang Kamulan. Secara berturut-turut, penerus kerajaan tersebut adalah Kehuripan, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Candi yang termasuk peninggalan kerajaan di Jawa Timur adalah Jawi, Jago atau Singasari, dan Banjaratu atau Majapahit. Jadi jawaban yang benarnya C, 2, 4, dan 5. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 2 ya. Berikut ini indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang tepat untuk KD mengelola informasi teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia dengan menerapkan cara berpikir sejarah serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan adalah A. Mengelola berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia dalam berbagai bentuk tulisan seperti puisi, prosa, dan lainnya. B. Menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia beserta contoh-contohnya. C. Mengelola berbagai informasi pendukung teori-teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia dalam bentuk D. Menyebutkan tulisan-tulisan yang menyajikan informasi teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Kita menjelaskan tulisan-tulisan tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia yang mendukung berbagai teori. Baiklah Bapak Ibu, kita lihat pembahasannya ya. Di dalam soal, siswa diharapkan mengemukakan informasi teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia dalam bentuk tulisan dari opsi yang tersedia. Yang paling memenuhi adalah opsi C. Artikel populer adalah merupakan tulisan berisi rangkuman artikel ilmiah yang disampaikan dengan bahasa yang ringan. Tujuannya adalah bentuk menambah jumlah pembaca. Kita masuk soal nomor 3, langkah strategi Presiden B.J. Habibie
setelah pelantikan sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 adalah A. Menyelesaikan permasalahan Timor Timur, B. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, C. Membentuk Kabinet Reformasi Nasional, D. Memberlakukan sistem multipartai, E. Membentuk Kabinet Reformasi Persatuan Nasional. Baiklah, kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Kabinet Reformasi Pembangunan dibentuk pada masa kepresidenan B.J. Habibie dengan masa bakti dari 23 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pada masa kabinet ini, B.J. Habibie berfokus menjalankan program untuk mengatasi krisis moneter 1998. Penghapusan kebijakan dui fungsi ABRI, melaksanakan pemilu, dan beberapa kebijakan lainnya. Jadi jawaban yang benar B. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Kita masuk soal nomor 4. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui OKI untuk penyelesaian di Filipina adalah A. Penumpasan pemberontakan minoritas Islam Moro, B. Konflik Islam garis keras dan Islam moderat di Filipina Selatan, C. Sumbangan dalam usaha penyelesaian masalah minoritas Muslim Moro, D. Konflik Muslim Rohingya dengan otoritas militer, dan E. Pengiriman militer untuk penyelesaian konflik internal di Filipina. Kita lihat jawabannya yang benar itu C. Sumbangan dalam usaha penyelesaian masalah minoritas Muslim Moro. Kita lihat ya pembahasannya Bapak Ibu. Peran Indonesia adalah memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara pemerintahan Filipina dengan Moro National Liberation Front dengan mengacu kepada Final Pact Agreement atau Perjanjian Damai 1996. Kita masuk soal nomor 5, hasil dari perundingan Linggarjati pada 15 November 1946 adalah A. Kedudukan Indonesia berada di tangan pemerintah Indonesia sendiri dengan kewajiban konsultasi pada Ratu Belanda. B. Kedaulatan penuh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. C. Membentuk negara Indonesia Serikat yang wilayahnya meliputi seluruh Hindia Belanda. D. Adanya kesepakatan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai dan dengan bantuan Amerika dan Australia. E. Gencatan senjata yang difasilitasi oleh Komisi 3 negara sampai tercapainya kesepakatan melalui perundingan atau jalur perundingan. Kita lihat jawaban yang benar yaitu B ya. Kedaulatan penuh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura.
Kita lihat pembahasannya. Perjanjian Linggarjati memiliki 4 hasil utama, yaitu Belanda mengakui secara de facto 3 wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera. Selanjutnya, Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau yang dikenal dengan RIS, yang berdaulat, demokratis, serta federal. Selanjutnya, Belanda dan Indonesia akan membentuk Uni Belanda Indonesia atau Negara Persemakmuran dengan Ratu Belanda sebagai pimpinannya. Belanda harus meninggalkan. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye bye. Assalamualaikum.